filter, pakai apa juga gak nolong. Buat yang nanya kenapa infus tiap hari, ikhtiar aja biar sehat lagi. Ini semua kulit melepuh. Doain ya. Udah infus tiap hari, colok cabut. Udah bersahabat dengan jarum. Bismillah, doain semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Kartika Putri Official bersama bapak saya, anak angkat kata lo. Jadi sini Bu. Jadi hari ini kita lagi ada di SCCR. SCCR itu apa sih, Prof? Stem Cell and Cancer Research. Stem Cell and Cancer Research. Jadi benar-benar yang memang spesialis nanganin untuk stem cell dan juga cancer. Ini pertama kali aku ngomong di vlog dan di media juga. Alasan kenapa aku hari ini di sini, Prof? Prof yang jelasin. Ya, alasannya Qadarullah. Hasil labnya gimana, Prof? Hasil labnya mengindikasikan ada autoimmune disease. Adanya sel-sel yang auto-repeat. Sehingga sangat sulit untuk no drug di situ. Jadi kalau bahasa mudahnya dokter untuk orang ngerti autoimun itu apa? Sel imun kita, dari kita menyerang tubuh kita sendiri. Error. Jadi ada yang namanya imun yang error. Harusnya imun itu untuk menjaga diri kita dari serangan virus dan bakteri dari luar. Ini malah dia nyerang diri sendiri. Jadi yang error bukan cuma otak aku ya, tapi juga sel-sel aku juga. Makanya imun tubuhnya jadinya suka gampang dimasukin bakteri. Itu yang diserang sel-sel myositis, sel otot dan beberapa sel tubuh lainnya. Nah, berdasarkan riset kita, stem cell, mesenchymal stem cell bisa meregulasi regulator yang rusak tadi. Jadi dimasukin stem cell gunanya karena dalam stem cell itu ada sel-sel yang waras untuk meluruskan regulator yang salah, yang rusak tadi, yang error tadi. Tuh, jadi buat teman-teman yang mungkin ada gejala sama-sama aku, autoimun, cancer, atau mungkin ada yang lain-lain, itu aku juga saranin pakai stem cell. Kebetulan ini bukan yang pertama kali dan ini nggak di endorse, aku sharing bener-bener karena secinta itu banget. Jadi untuk kenal sama Prof Agung, SCCR itu ceritanya aku sudah pakai dulu produknya beliau dari COVID-19 jadi Secretom. Qadarullah waktu mama kena aku belum kenal beliau, tapi manfaatnya masih bisa aku rasain pada saat di nenek aku, om aku yang juga punya kanker paru-paru waktu itu. Nenek juga kebetulan terjadi perburukan pada saat kena COVID, dan yang kedua juga waktu itu badai sitokin juga kena banget, dan alhamdulillah positif gitu. Dan bahkan banyak juga kerabat-kerabat aku yang udah aku kirimin Secretom itu bagus. Nah, buat yang belum tahu Secretom itu apa, aku jelasin secara bahasa mudah ya buat follower aku. Jago banget ya. Jadi kalau stem cell itu tuh ibaratkan sapi glodongan ya. Makhluk hidupnya. Terus Secretom itu apa? Secretom itu tuh istilahnya susunya si sapi. Produknya. Molekul yang dilepas oleh si sapi tadi. Iya, jadi saripatinya lah ya, Prof ya. Jadi itu menjadi Secretom. Jadi memang ada beberapa yang memang kalau kasus yang nggak begitu berat, Prof biasa saraninnya tuh Secretom. Secretom is enough. Iya, tapi kalau seandainya agak lumayan serius, Prof saraninnya stem cell. Aku happy-nya di SCCR ini kenapa? Pertama, research-nya jelas. Penelitian Profnya juga jelas, jurnalnya. Ada 53 artikel internasional Scopus. Dan diakuin internasional. Scopus. Justru malah Prof kita ini untungnya belum dicuri sama internasional. Itu yang aku senang banget. Aku tuh suka selalu sedih kalau ada anak bangsa berprestasi akhirnya dicuri sama internasional. Alhamdulillah Profnya masih mencintai tanah air, akhirnya bikin SCCR di Semarang. Aku lagi colek-colek bujukin untuk bikin cabang di Jakarta. Kenapa? Karena buat aku biar bisa memudahkan dan juga memberi manfaat. Nah, kenapa aku bikin vlog, Prof? Aku kepingin banget orang-orang itu diedukasi. Sekarang ini kan banyak banget orang-orang yang mau berdagang, Dok, untuk menjual
stem cell. Iya, dengan menggunakan nama stem cell. Aku kaget ada stem cell berbentuk pil. Ada skincare stem cell namanya, serum stem cell. Itu yang buat aku sedih karena aku jujur beberapa kali ikut seminarnya Prof, nyuri ilmu gitu. Karena stem cell itu tuh kalau Prof sendiri memperlakukan tuh seperti anak sendiri gitu, seperti makhluk hidup ya Prof ya. Jadi itu benar nggak Prof kalau ada yang bisa diminum, bisa yang ada dalam bentuk skincare, stem cell itu nggak make sense ya Prof? Nggak make sense, karena dia makhluk hidup seperti kita. Dia perlu oksigen, perlu nutrisi. Jadi kalau dalam bentuk kapsul, that's impossible. Bagaimana? Mati dong. Berarti bukan stem cell. Stem cell yang kita pakai. Ya kalau misalnya dari buah apple ya jus apple aja sekalian kita minum jus. Oke, ataupun tomat orang bilang tomat ya dibikin jus tomat. Ya udah ya benar. Kalau yang berbentuk apa tadi serum gitu benar nggak? Kalau bentuk serum juga nggak mungkin karena dia makhluk hidup, jadi dia harus dalam bentuk ya kalau kita masukkan dalam infus NaCl langsung hanya 4-5 jam ya, 5 jam langsung dimasukin. Karena biar dia tetap alive. Nggak bisa sampai berjam-jam, puluhan jam, apa berhari-hari, that's impossible. Nggak make sense ya? Nggak make sense, kan makhluk hidup. Oke. Dan yang kedua aku pengen kasih tahu lagi adalah di SSCR ini stem cell-nya tuh lebih waras. Karena banyak klinik kecantikan yang ngejual stem cell, harganya bisa 3 kali lipat dari SSCR. Kalau kalian mau tahu pokoknya hubungi SSCR lebih detailnya. Jadi nanti bisa kita lihat di lantai 2 itu yang standar internasional, GMP. Itu mungkin terbesar menurut Badan POM, mungkin terbesar di Asia. Loh, tar dulu, SSCR berarti udah dapat BPOM? Kita sedang proses nunggu sertifikatnya. Ya karena lama, karena memang bikin BPOM lama. Nanti bisa kita lihat di lantai berarti udah, iya. Nah, itu juga yang paling penting banget. Kalau seandainya kita mau pakai sesuatu, apalagi stem cell, ya aku nggak tahu di klinik kecantikan ya, apakah juga sudah mendapatkan izin yang resmi dari negara atau enggak. Makanya aku tuh pengen ngajak teman-teman, kita harus tahu mana stem cell yang beneran stem cell dalam arti sesungguhnya, mana stem cell yang bahasa stem cell kecantikan aja. Nanti kita lihat ada 3 zona, ada 3 HEPA filter, nanti kita bisa lihat. Nanti kita cerita di sana. Oke, kalau gitu aku stem cell dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi yang seperti Ibu tadi lihat, ini adalah HEPA. Semua HEPA. Jadi nanti ini ada temperaturnya, ada persen velocity-nya, ini berapa speed-nya, berapa persennya. Jadi ini kita bisa matikan dari sini. Ya. Bisa kita terus ini. Seperti ini saya matikan, mati lah, ini mati. Ini saya hidupkan lagi di sana, Pak. Ya. Ini. Jadi sebegitu besar ruangan, ada banyak kotak. Ada pengendalian dari sini semua. Kalau ada kebocoran, ada bocor ini. Nanti ada alarm. Ya. Jadi kita tahu, langsung area sini, kita datang sana. Ya betul. Ini nanti kan ada dilengkapi CO2. CO2 itu butuh selnya itu bukan butuh CO2. Bernafas CO2-nya. Nah nanti kalau itu habis, nanti di sini akan bunyi kuat. Jadi makanya stem cell itu memang benar-benar langka yang aku bilang, jangan sembarangan karena lihat prosesnya kayak Prof juga nggak bisa mau bikin cabang main bikin cabang aja, harus ada ruangan-ruangan yang kayak tadi di setiap cabangnya gitu. Karena kalau kita lihat ini kan ruangan semua. Ini kan kalau kita masuk ke sana bisa kesasar. Ini kan kotak-kotak di dalam. Nah ini kalau ruangannya kayak gini. Ini kita tadi kan dari sini lihat dari luar. Ini kita sekarang posisinya ada di sini. Nah ini masuk ke sini. Dan juga ini aja ruangan stem cell dengan ruangan sekretom itu berbeda. Dibeda-bedakan. Karena memang komponennya juga beda ya, Prof ya. Ini kan masuk. Ini kan kotak-kotak semua nih masuk. Ini masuk ke sini. Ini ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kalau kan bisa kesasar nih, bisa nggak pulang-pulang masuk sini, balik ke sini, sini balik lagi ke sini. Jadi kalau aku mau nyuri stem cell juga susah juga ya. Kayak bisa Iya. Kita kalau masuk semuanya pakai passbook. Jadi kita nanti di situ pakai digital, nggak ada pulpen, nggak ada ini, pakai digital semua. Barang-barang kita lewatin sini semua. Ada Jadi sana pakai digital semua, nanti diketik-ketik semua di dalam itu. Oh, jadi akan connect di komputer. Akan connect sini tadi. Oke. Benar-benar dijaga si stem cell itu benar-benar dan sungguh-sungguh sehingga masuk ke tubuh kita juga stem cell-nya masih hidup. Ya, jadi ini adalah lab clean room.
pakai baju APD. Lo kalau nggak pakai baju malu tuh Pak? Bukan, bajunya baju aseptik gitu. Jadi ini kelasnya kelas D, partikelnya 100.000 partikel per square meternya. Ini standar internasional. Jadi ini kalau di rumah sakit kan nggak pakai, dia pakai vinil ya. Ini kita pakai epoksi. Jadi benar-benar nggak ada celah udara sama sekali sehingga bakteri nggak bisa masuk ya. Partikel. Kayak gitu. Pokoknya intinya ini ruangan mahal aja ya. Ini area untuk storage. Jadi kelasnya kelas C. Ini ada HEPA-nya. Ini penyaringannya. Ada dua penyaringan. Betul. Ya. Di atas itu. Kalau ini penyaringan ada 3 penyaringan. Ini untuk ruangan apa Pak? Ruangan untuk proses stem cell-nya. Oh, di sini. Iya. Yang berarti yang masuk sini cuma Prof aja? Iya, dengan orang terbatas. Nanti kita lihat ini begitu banyak ruangan dikendalikan oleh satu mesin, satu orang komputer. Nah, jadi ini penyaringannya juga filternya di atas ini dulu. Ada ini ada triple 3 HEPA filter. 3 HEPA filter. 3. Jadi di unitnya di sini, kemudian di sini. Jadi 3. Sampai 4, 1, 2, 3, 4. Jadi prosesnya jauh lebih panjang ya? Ya. Lebih panjang dan lebih detail. Kapasitasnya. Besar di ASEAN. Jadi menurut BPOM ini adalah lab stem cell terbesar di Asia. Betul. Karena ini 4 line. Jadi aku udah ada 4 line. Istilahnya 4 line. Nah ini ada HEPA filter juga ya? Iya, sama ini HEPA filter. Ini bawah ini low return. Jadi aliran udara itu begini. Nah, begini. Oke, ini buat apa? Ruangan buat apa? Ini untuk bioreaktor. Ini nanti bioreaktor. Bioreaktor. Nah, bioreaktor sementara di Singapura tuh kapasitas 15 liter. R&D kita nanti 50. Kalau kita udah pakai itu, kita terbesar di mungkin sama di Eropa ya. Iya, hampir sama. Iya, biasanya kalau di Eropa itu di Jerman ya. Jerman. Jadi 50 liter karena kapasitas bioreaktor. berarti 3 kali lipat dari yang di Singapura. Iya, Bioreaktornya. Jadi kalau kalian mau stem cell, ini aja adalah untuk ngatur oksigen dari ruangan-ruangan tadi biar oksigennya terus benar-benar fresh terus, oksigen yang dibutuhin juga terbaik ya. Ini. Ini sumbernya. Ini kaleng-kaleng ya. Ya. Ini ada HEPA-nya juga. Dari Jerman semua. Produk ya. Ini ada HEPA-nya juga. Sebegitu baiknya stem cell ini diperlakukan karena memang stem cell itu makhluk hidup sehingga biar tetap hidup pada saat masuk ke tubuh kita. Betul sekali. Gitu. Makanya kalau ada yang bilang stem cell berupa kapsul, nggak mungkin karena Prof bilang tadi kan dia itu kalau nggak di suhu yang tepat makhluk hidup itu di luar aja hanya bertahan 4 jam aja ya Prof. Jadi ini satu ruangan sampai ke belakang semua kotak-kotak ini semua terkonek semua. Jadi diambil dari udara luar. Dari udara ya. Habis itu disaring dengan baik dulu. 3 kali saringan. 3 kali saringan. Baru masuk ke ruangan yang di bawah. Dan disaring lagi di HEPA filter yang ada di bawah tadi itu ya. Jadi nggak mungkin kalau lab itu klinik kecantikan kecil. Stem cell tuh nggak mungkin ya, nggak make sense. Nah sekarang rumah sakit kita yang Cipto segala macamnya nggak punya. Iya. Karena dia harus satu ruangan gedung nyambung seperti kan bolong nyambung. Ke bawah tadi ya. Ruangan bawah tadi. Nah, jadi ini aku dapat oleh-oleh juga. Ini memang skincare khusus buat aku karena yang buat yang autoimun. Nah, jadi gini, intinya dari semua vlog ini yang pengen aku share banget adalah di sini tuh kita benar-benar harus mengedukasi masyarakat dan juga kita harus tahu mana yang memang orang dalam tanda kutip cari uang, mana yang memang peduli dengan kesehatan manusia gitu, secara empatinya ada. Makanya aku tuh kepengin ngejelasin dan mengedukasi semua yang nonton hari ini kalau mau stem cell udah spendnya ratusan juta, harusnya kita tahu yang dimasukin badan kita itu apa. Dan kadang-kadang kalau ke klinik kecantikan apa yang diinfus aja tuh kita nggak pernah bisa lihat yang dimasukin apa, yang dikasih apa. Nah itu yang memang bahaya banget. Jadi sejauh ini kalau aku pribadi dan keluarga dan orang sekeliling aku dan juga orang-orang yang aku kenal yang stem cell, kita nggak janjian kadang-kadang. Kayak kemarin ketemu dengan beberapa orang stem cell, oh dari mana? Semarang ya, Prof Agung ya. Berarti kan kita sama satu. Dan orang yang kita tanya juga insya Allah orang yang berwawasan luas, bisa dipercaya. Makanya buat teman-teman semuanya kalau seandainya mau stem cell, aku rekomendasinya cuma di Semarang di SCCR. Jadi panjangannya apa Prof tadi? Stem cell and cancer research. Jadi benar-benar teman-teman yang mungkin ada keluarganya kena cancer, kayak aku mungkin kena autoimun juga atau mungkin penyakit lainnya,
bisa konsultasi, tanya langsung. Kalau aku kepoinnya, kalau Prof lagi ada ngajar, aku pasti ke Dokter Rita. Aku biasanya memang prosesnya nggak main stem cell aja, aku kasih hasil cek darah, cek lab, screeningnya kayak apa. Jadi nggak main tindakan-tindakan aja. Jadi buat semuanya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Buat Profesor sehat, dokter juga sehat, panjang umur. Mudah-mudahan SSR lebih bermanfaat dan lebih berkah. Itu yang paling penting. Udah pamit ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Jangan bosan kepoin. Ini istrinya Profesor kesini dong. Istrinya awet muda, gara-gara di stem cell terus ya. Ini nggak bener ini. Ini pelanggaran. Prof pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.